Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 4. Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita kali ini masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, indahnya kebersamaan, pada subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Juga tidak lupa Bapak ingatkan kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Setelah memahami pembelajaran, diharapkan siswa dapat membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung bentuk diagram, membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung bentuk tabel, dan membuat ringkasan teks. Oke, kita lanjut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung bentuk diagram. Minggu yang lalu, kita telah mempelajari ataupun mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita akan memperdalamnya lagi. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disajikan ke dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam bentuk diagram ada beberapa cara. Yang pertama, bacalah paragraf dengan saksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok dapat disebut bagian inti yang ditulis di bagian atas, tengah, atau di bawah. Dan yang kelima, gagasan pendukung juga dapat diartikan sebagai cabang-cabang dari gagasan pokok yang ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Oke, mudah-mudahan kalian paham cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam bentuk diagram. Oke, kita lanjutkan. Ini ada tampilan bentuk diagram yang tampil di buku paket kalian. Tetapi kali ini Bapak akan mengalihkannya ke dalam bentuk diagram yang lebih simpel. Mengapa? Karena kalau mengikuti bagan yang ada di buku, tentunya ada garis-garis ataupun yang harus ditulis akan ada yang miring-miring tulisannya. Tapi kalau ke dalam bentuk diagram yang sebelahnya lagi ini akan tulisannya akan rapih dan tidak ada yang miring. Oke, kita lanjutkan. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Artinya, dalam sebuah bacaan tentunya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, di dalam satu paragraf tersebut akan ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Jika teks tersebut ada satu paragraf, maka akan membuat satu diagram gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kalau ada dua paragraf, maka akan dibuatkan dua diagram. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Kita perhatikan contoh berikut adalah teks yang satu paragraf. Kenapa ditampilkan satu paragraf? Ini akan lebih untuk memahami belajar kalian. Di sini Bapak bedakan dua warna. Ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Gagasan pokok dari paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama, yaitu yang berwarna biru. Dan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua sampai keempat. Kenapa banyak? Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa lihat
dari kalimat itu sampai titik. Itu adalah satu kalimat. Dimulai dari titik lagi sampai ke titik kedua, itulah kalimat lagi selanjutnya. Dan seterusnya. Jadi, gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua sampai keempat. Nah, dari teks tersebut, kita bisa merubah atau memasukkan ke dalam bentuk diagram. Namanya adalah diagram gagasan. Oke, kita bentuknya. Nah, ini dia adalah bentuk diagram gagasannya. Gagasan pokok ada di tengah, yaitu pada bacaan tadi, atau teks yang sudah tadi dibaca, yang sudah dikasih warna biru dan merah, dan yang biru adalah kalimat pertama yang akan diambil sebagai gagasan pokok. Kita baca dulu ya, ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Nah, kita masukkan gagasan pokoknya, itu tidak semuanya harus dimasukkan kata-kata tersebut, tapi kita cermati yang harus kita simpulkan dari kalimat tersebut. Nah, ini adalah gagasan pokoknya adalah kegiatan pagi di hari Minggu. Oke, kita penunjangnya apa saja? Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Ini kalimat kedua. Kita masukkan yang ke bawah, panah yang ke bawah, lihat. Gagasan penunjang atau pendukung, boleh ya. Warga membawa perlengkapan dan peralatan. Itu diambil dari kalimat yang kedua. Sekarang kalimat yang ketiga. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Nah, itu adalah kalimat ketiga yang termasuk sebagai gagasan penunjang ataupun gagasan pendukung. Kita simpan, kita simpulkan menjadi berbagai macam barang bekas sudah tersedia. Karena sudah ada tadi diterangkan ada beberapa macam. Nah, kita ambil simpulnya. Kesimpulannya, berbagai macam barang bekas sudah tersedia. Kita lanjutkan ke kalimat keempat. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Kita masukkan gagasan penunjangnya, yaitu kaleng cat, kuas, wadah cat, dan peralatan lain tersedia. Sudah paham? Oke, kalau belum, kalian bisa mengulang-ulang lagi video ini sampai kalian paham. Oke, kita lanjutkan. Materi yang selanjutnya yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung bentuk tabel. Ini gampang juga, kita tinggal mengalihkannya saja. Tadi seperti tadi itu diagram, dan sekarang kita masukkan ke tabel. Ini lebih simpel dan lebih gampang ya. Kalau bentuknya juga agak gampang ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Ingat, ini tujuannya adalah mempermudah memahami suatu teks. Kita lanjutkan. Ayo perhatikan contoh berikut. Nah, yang tadi ya, ini adalah teks yang tadi. Teks yang tadi kita masukkan. Oke, ini teks yang tadi sudah dibaca, sudah dipahami, sudah dicermati. Lalu kita akan masuk ke tabel gagasan. Nah, ada kolom paragraf, gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah, isinya paragraf 1. Kenapa 1? Karena ada satu paragraf. Kalau teks tersebut ada 2 paragraf, tentunya nanti akan ada nomor 2 di bawahnya. Di paragraf 1 itu, gagasan pokoknya, kegiatan senam pagi di hari Minggu. Sama dengan diagram tadi ya. Gagasan pendukungnya atau gagasan penunjang, warga membawa perlengkapan dan peralatan. Berbagai macam barang bekas sudah tersedia. Kaleng cat, kuas, wadah cat, dan peralatan lain tersedia. Oke, itu adalah pemaparan dari teks untuk dibuatkan menjadi tabel gagasan. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah membuat ringkasan teks. Membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Jadi kalau membuat
ringkasan itu bukan menyalin semua, tapi sebagian yang dianggap penting. Kita lanjutkan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung bisa dijadikan acuan dalam membuat ringkasan. Kalau kalian sudah memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung, sudah tahu menentukannya, tentunya kalau menulis ringkasan itu tinggal ambil saja dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun di sini ada langkah-langkah dalam membuat ringkasan teks. Di antaranya, 1. Baca teks dengan saksama. 2. Gunakan kalimat tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, catat hal-hal penting yang kamu temukan dalam teks. Yang keempat, mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Yang kelima, buat ringkasan dengan bahasa sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa sesuai isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, hindarilah pengulangan kata dan bahasa yang tidak efektif. Nah, ini adalah langkah-langkah kalau mau membuat ringkasan teks. Tetapi disarankan ini yang paling pokok itu kalian tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kalau disuruh meringkas teks itu akan lebih mudah. Ya, paham ya? Oke, pembelajaran di hari ini dicukupkan sekian. Bapak ucapkan terima kasih kepada semua siswa kelas 4 yang telah mau menonton, mau belajar dengan semangat, meskipun dengan keterbatasan yang ada, tapi tetap pantang menyerah untuk meraih kesuksesan. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.